Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang konsep penelitian dan penelitian tindakan. Mengenai konsep penelitian secara umum, sebetulnya tentunya sudah dipelajari oleh Anda semua pada semester sebelumnya. Jadi pada pembahasan kali ini mungkin saya hanya sekedar mengingatkan kembali terhadap apa-apa yang telah Anda kuasai, terhadap apa-apa yang telah dipelajari. Baiklah, saya akan memulai dengan konsep penelitian dulu secara umum. Nah, apa yang dimaksud dengan penelitian? Nah, istilah penelitian itu sebetulnya disamakan dengan istilah riset yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, kembali, dan search itu mencari. Dengan demikian, dari segi asal katanya, riset berarti mencari kembali yang menunjukkan adanya proses berbentuk siklus bersusun dan berkesinambungan, atau dengan kalimat lain merupakan suatu kegiatan pencarian yang berulang-ulang. Ini kita melihat makna penelitian dari asal katanya, yang padanan katanya adalah riset. Kemudian terkait dengan ini, pengertian penelitian secara definisi, maka kita akan menemukan berbagai pengertian-pengertian tentang penelitian. Misalnya di sini dijelaskan, ada yang menjelaskan menurut Guy itu bahwa penelitian itu adalah proses sistematis untuk menjawab pertanyaan. Sekali lagi, ini adalah proses sistematis untuk menjawab pertanyaan. Tetapi ya tentunya Anda memahami dan Anda mengetahui bahwa pertanyaan yang dimaksud di sini adalah pertanyaan dalam konteks penelitian, ya. Bukan pertanyaan-pertanyaan biasa ataupun pertanyaan orang awam kebanyakan gitu. Ya, misalkan pertanyaan seorang anak kecil terhadap orang tuanya mengenai apa, misalnya mengungkapkan sesuatu hal yang mungkin dalam hal ini ada hubungannya dengan keinginan atau minatnya ataupun hal lainnya. Apakah itu dikategorikan penelitian? Ya tentu tidak demikian, ya. Itu. Intinya di sini dikatakan proses sistematis untuk menjawab pertanyaan. Tapi sekali lagi pertanyaan yang maksud di sini adalah pertanyaan dalam konteks penelitian. Pendapat lain ini dikemukakan oleh Nasution, yaitu suatu upaya pengkajian yang cermat, teratur, dan tekun mengenai suatu masalah. Jadi dalam hal ini ada masalah, ya, ada masalah sebagai dasarnya, sebagai landasannya, di mana masalah itu dikaji secara cermat, teratur, dan tekun. Alhasil dari dua pengertian ini, maka kita bisa membuat ataupun mendapatkan suatu pengertian yang baru, yaitu suatu upaya memahami dan memecahkan masalah dengan cara ilmiah berdasarkan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, di sini ada kata kunci ilmiah. Nah, di sini ilmiah yang dimaksudkan di sini adalah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, masuk akal, empiris, teramati oleh indera manusia, dan sistematis, yaitu menggunakan langkah-langkah tertentu. Ya, dengan demikian, menurut istilah dan khasanah pengetahuan ilmiah, riset atau penelitian itu didefinisikan sebagai suatu jenis studi yang dilakukan secara hati-hati dan mendalam dengan menggunakan metode ilmiah. Baik, selanjutnya kita akan melihat bahwa penelitian itu memiliki suatu tujuan. Ada beberapa tujuan dalam kegiatan penelitian itu. Yang pertama, ada tujuan yang disebut dengan tujuan eksploratif. Tujuan eksploratif yaitu suatu tujuan penelitian yang bermaksud untuk menemukan teori-teori atau masalah-masalah baru dalam bidang tertentu.
Misalkan di sini adalah dalam bidang pendidikan, gitu ya. Contohnya bisa dalam bidang pendidikan. Nah, teori dan masalah tersebut diperoleh melalui penelitian yang betul-betul baru dan belum pernah diketahui sebelumnya. Misalnya, penelitian tentang pengembangan model penilaian portofolio berbasis teknologi informasi dalam mata pelajaran IPA. Atau penelitian tentang penggunaan model pembelajaran pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam mata pelajaran matematika. Itu misalnya ya. Nah, kemudian penelitian juga itu memiliki tujuan yang bersifat pengembangan. Nah, tujuan pengembangan yaitu suatu tujuan penelitian yang bermaksud untuk mengembangkan ilmu, ya dalam hal ini kasusnya adalah ilmu pendidikan ya, yang telah ada. Ya, penelitian itu dilakukan untuk mengembangkan atau memperdalam ilmu pendidikan yang telah ada. Misalnya, penelitian tentang implementasi metode inquiry dalam pembelajaran IPS yang sebelumnya telah digunakan dalam pembelajaran IPA. Atau contoh lainnya adalah penelitian tentang sistem penjaminan mutu dalam organisasi atau satuan pendidikan yang sebelumnya juga telah berhasil diterapkan dalam organisasi bisnis atau perusahaan. Jadi sifatnya pengembangan. Jadi mencoba dari suatu kejadian yang sebelumnya ke kejadian yang baru. Sifatnya adalah aplikatif dan pengembangan gitu ya. Kemudian tujuan juga ini bisa bersifat verifikatif, yaitu tujuan verifikatif ini adalah untuk menguji kebenaran dari suatu ilmu. Ya sekali lagi mungkin contohnya di sini dalam ilmu pendidikan yang telah ada. Nah, data penelitian yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau ilmu pendidikan tertentu. Misalnya di sini contohkan suatu penelitian dilakukan untuk membuktikan adanya pengaruh kecerdasan emosional terhadap gaya kepemimpinan, atau juga misalnya di sini penelitian untuk menguji efektivitas model-model evaluasi dalam pembelajaran bidang studi tertentu. Nah, ini terkait dengan tujuan penelitian, gitu ya. Mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, penelitian itu juga bisa diartikan misalnya untuk mengembangkan suatu pengetahuan atau menemukan suatu pengetahuan atau untuk membuktikan suatu pengetahuan. Bisa juga seperti itu ya. Ya tentu pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan dalam konteks ilmu ya. Nah, kemudian berkenaan dengan kegunaannya, penelitian itu berguna dalam hal memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Kita menyadari bahwa manusia dalam kehidupannya tidak luput dari berbagai hal, termasuk banyak mengalami adanya masalah, syarat akan adanya masalah. Maka di antara masalah yang sekian banyak itu bisa dipecahkan, dapat diantisipasi dengan menggunakan atau melalui kegiatan penelitian. Selanjutnya, nah, apa itu fungsi penelitian? Nah, di sini ada beberapa fungsi penelitian. Ya. Ada yang pertama yaitu ada pemecahan masalah, ada pendeskripsian, ada pengembangan, ada peramalan, ada perbaikan, dan ada penjelasan. Nah, di sini saya akan mengambil contoh misalnya dalam bidang pendidikan. Nah, fungsi pemecahan masalah di sini dalam bidang pendidikan adalah fungsi untuk memecahkan masalah praktis dalam bidang pendidikan secara jelas dan cermat ya, sehingga menghasilkan masukan langsung dalam menentukan suatu kebijakan
seperti penelitian terapan dan penelitian kebijakan. Kemudian fungsi pendeskripsian di sini adalah fungsi untuk mendeskripsikan sifat-sifat atau karakteristik fenomena yang dibuat oleh manusia. Nah, dalam pelaksanaannya, fungsi ini sangat bergantung pada instrumen pengukuran yang digunakan. Kemudian, fungsi pengembangan ini merupakan fungsi untuk mengeksplorasi dan merumuskan suatu aturan, hukum, dalil, model mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan kondisi lainnya atau hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya sehingga dapat menghasilkan teori baru seperti penelitian dasar atau murni. Itu terkait dengan fungsi pengembangan. Adapun di sini fungsi prediksi atau peramalan yaitu fungsi meramal dan memproyeksi suatu fenomena yang akan terjadi pada waktu yang akan datang berdasarkan kondisi yang ada sekarang dan atau sebelumnya. Sedangkan fungsi di sini ada juga fungsi perbaikan atau improvement. Di sini adalah untuk memperbaiki program, jadi suatu fungsi untuk memperbaiki program, kurikulum, pembelajaran, dan aspek-aspek pendidikan lainnya guna meningkatkan mutu kompetensi peserta didik. Sedangkan kalau fungsi penjelasan atau explanation itu, ya dalam hal ini, suatu fungsi yang bermaksud untuk menjelaskan, menggambarkan, menegaskan suatu kondisi yang melandasi suatu fenomena. Nah, fungsi ini kategorinya sangat penting ya, karena mencakup 3 fungsi sebelumnya, yaitu mendeskripsikan, meramalkan, dan perbaikan suatu fenomena dengan tingkat kepastian dan akurasi yang tinggi ya tentunya. Nah, kemudian ini masalah dalam penelitian. Seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa inti dari penelitian itu adalah adanya masalah. Tetapi kita pun harus menyadari bahwa tidak setiap masalah itu layak untuk dijadikan topik penelitian. Nah, kalau begitu masalah yang bagaimana yang bisa dijadikan topik untuk suatu penelitian? Nah, masalah di sini tentu yang pertama adalah sifatnya real atau aktual. Artinya terdapat di lapangan. Gitu kan. Jadi masalah itu bukan masalah yang artifisial atau hanya di buatan saja dalam dunia abstrak, tapi harus dalam dunia yang real. Nah, di sini contohkan misalnya ada masalah tawuran pelajar, gitu kan, penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Ya, mungkin penyakit kelamin AIDS gitu ya. Masalah motivasi belajar, etos kerja siswa, masalah kewirausahaan dan lain-lain. Intinya masalah sekali lagi itu berasal dari hal yang real dan aktual. Kemudian masalah juga di sini harus visible, yaitu masalah itu layak, mungkin dan menarik, terutama ditinjau dari segi kemampuan. Gitu ya. Nah, segi kemampuan yang dimaksud di sini ya kita bisa menginterpretasikan atau melihat dari berbagai aspek. Misalnya ya dari segi biaya, ya, dari segi waktu, dan juga mungkin dari segi ilmu yang kita pelajari, gitu ya, background keilmuan yang kita miliki. Ya, misalnya kalau dari segi biaya, tentu kita menghitung keadaan dengan kondisi keuangan yang atau sumber daya yang kita miliki, gitu ya. Misalnya kita akan menetapkan area penelitian itu jangan terlampau luas karena di sini akan melibatkan banyak subjek penelitian dan tentu ini akan berimplikasi kepada banyaknya biaya yang harus kita sediakan. Kemudian juga kalau tinjau dari segi kemampuan yang bersifat waktu, barangkali ya kita juga harus memperhitungkan hal itu. Jangan sampai akibat waktu penelitian yang misalnya terlampau sempit, gitu kan,
terlampau singkat sehingga kita keteteran untuk melaksanakannya. Atau juga mungkin kemampuan dari disiplin ilmunya. Ya kalau misalnya kita bergerak dalam ilmu pendidikan, ya mungkin akan lebih mampu atau lebih siap untuk melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan dibanding di luar bidang pendidikan. Misalnya dalam bidang ilmu ekonomi, ilmu hukum, dan lain sebagainya. Jadi ya masalah itu sekali lagi, yang kedua itu harus bersifat visible. Kemudian masalah juga itu harus bersifat signifikan, yaitu meaningful, yaitu memiliki keberartian, dan penting untuk dipecahkan. Jadi kalau ada masalah, dan masalah itu penting untuk dipecahkan, nah itu berarti layak untuk dijadikan topik penelitian. Gitu. Kemudian masalah juga itu harus dirumuskan dengan jelas, tidak menimbulkan ambiguitas. Jadi harus jelas gitu ya. Nah, masalah itu apakah akan mengungkap ataupun menyoroti masalah proses belajar ataukah hasil belajar gitu kan. Ini harus jelas gitu kan. Nah, kita sering menemukan hal-hal yang bersifat ambiguitas tadi gitu ya. Lalu misalnya kalaupun hasil belajarnya itu harus diperjelas lagi. Dalam bidang studi apa atau dalam mata pelajaran apa? Kalau dilihat dari jenjang aspek, itu masuknya pada jenjang aspek yang mana? Apakah hasil belajar perilaku kognitif, atau perilaku afektif, atau perilaku psikomotor? Gitu kan. Harus jelas, gitu ya. Gitu. Kemudian, masalah juga ini berkenaan dengan etis ya. Terutama di sini tidak menimbulkan hal-hal yang mengancam, merugikan manusia atau makhluk hidup lain serta lingkungannya. Misalnya saya mencontohkan ada penelitian yang menarik, misalnya penelitian tentang ya misalkan berkenaan dengan situasi saat ini. Misalnya sekarang kita itu masih dalam situasi pandemi di tengah ancaman virus COVID-19. Ya, tentu orang kan berlomba-lomba untuk mencari obat, misalkan ya, untuk mencari vaksin. Nah, misalnya ada salah satu perusahaan vaksin yang mencoba untuk memperkenalkan hasil temuannya, ya. Tapi di sini dia mempunyai peluang yang mengkhawatirkan, misalnya. Dari 100 responden atau 100 orang yang diobservasi, misalnya 10 orang meninggal. Ya, tentu ini jangan teruskan ya. Ini riset atau penelitian dengan resiko seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita berbicara tentang jenis-jenis penelitian. Sebetulnya kalau berbicara tentang jenis-jenis penelitian, jenis-jenis penelitian itu banyak. Tetapi dalam hal ini hanya akan diperkenalkan jenis-jenis penelitian dari dua kriteria. Yang pertama dari segi tujuan. Kalau dari segi tujuan kita mengenal ada penelitian yang disebut penelitian eksploratoris, yakni penelitian yang bertujuan untuk menemukan problematik baru dalam bidang atau lingkup garapannya. Nah, dalam hal ini tentu ilmu pendidikan ya mungkin bisa juga masuk di dalamnya ya. Kemudian yang kedua, penelitian yang bersifat pengembangan, yakni penelitian yang bertujuan untuk memperkembangkan pengetahuan atau teori yang sudah ada. Kemudian, penelitian dari segi tujuan juga ada jenis penelitian yang disebut verifikasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan atau suatu teori dalam bidang ilmu tertentu. Nah, ini kalau dilihat dari segi tujuan. Nah, kemudian kita pun bisa melihat
jenis penelitian itu dari ini segi kegunaannya. Nah, ada yang dimaksud dengan penelitian dasar, yakni penelitian yang dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru maupun teori baru, maka disebut juga penelitian murni atau pure research. Ya. Nah, dalam penelitian dasar ini adalah sering juga disebut penelitian itu disebut penelitian murni karena lebih diarahkan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi berbagai fenomena alam dan sosial. Tujuan penelitian dasar yaitu di sini ya adalah untuk menambah pengetahuan dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum ilmiah, meningkatkan penyelidikan dan metodologi ilmiah. Kemudian tingkat generalisasi hasil penelitian dasar itu bersifat abstrak dan umum, serta berlaku secara universal. Penelitian dasar tidak diarahkan untuk memecahkan masalah praktis, tetapi teori yang dihasilkannya dapat mendasari pemecahan masalah praktis. Hasil penelitian dasar dapat mempengaruhi kehidupan praktis. Kemudian, kita juga mengenal ada penelitian terapan. Jadi dalam hal ini, penelitian yang dilakukan berkenaan dengan pemecahan masalah dan kenyataan yang bersifat praktis dengan cara menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dihasilkan penelitian dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini, penelitian terapan lebih difokuskan pada pengetahuan teoritis dan praktis dalam bidang-bidang tertentu, bukan pengetahuan yang bersifat universal. Nah, penelitian terapan itu mendorong penelitian lebih lanjut, menyarankan teori dan praktik baru, serta pengembangan metodologi untuk kepentingan praktis. Gitu ya. Penelitian terapan dapat pula diartikan sebagai studi sistematik dengan tujuan menghasilkan tindakan aplikatif yang dapat dipraktikkan bagi pemecahan masalah tertentu. Kemudian hasil penelitian terapan ini tidak perlu sebagai suatu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari penelitian yang sudah ada. Jadi oleh karena itu ya banyak menggunakan penelitian terapan sebagai penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan berawal dari permasalahan praktik dengan maksud memecahkan masalah-masalah sosial. Hasil penelitian biasanya dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan. Nah, ini tentang penelitian terapan. Nah, saudara sekalian, yang ketiga yaitu adalah penelitian tindakan. Nah, ini. Yakni penelitian yang menekankan pada tindakan, action dalam praktik atau situasi nyata yang terbatas sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta efektivitas dari suatu situasi yang tengah berlangsung tadi, gitu ya. Nah, dalam hal ini, ya, penelitian tindakan juga ini adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri melalui tindakan nyata dalam situasi yang sebenarnya. Nah, perlu Anda ketahui ya, tujuan penelitian tindakan ini adalah untuk memperbaiki proses dan pemahaman tentang praktik-praktik pendidikan secara utuh, mengembangkan kemampuan profesional, dan meningkatkan hasil kegiatan. Jadi tujuan penelitian tindakan itu menunjukkan beberapa implikasi yang harus diperhatikan. Nah, dalam penelitian tindakan itu, penelitian tindakan harus dilakukan secara ilmiah sesuai dengan konsep penelitian ilmiah. Juga dalam penelitian tindakan juga ini harus melibatkan kelompok partisipan sehingga dapat dilakukan kolaborasi. Juga dalam penelitian tindakan itu harus diarahkan untuk memperbaiki praktik pendidikan kalau memang dalam bidang pendidikan, gitu ya. Seperti penampilan guru, keterampilan mengajar, teknik berkomunikasi dengan peserta didik, penggunaan media dan sumber belajar, melakukan penilaian dan lain-lain lah. Gitu ya. Kemudian hasil penelitian juga itu harus dijadikan acuan untuk melakukan refleksi diri. Nah, implikasi ini mengarahkan tujuan penelitian tindakan pada 3 aspek. Jadi dalam hal ini misalkan yang pertama adalah untuk memperbaiki praktik,
Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan profesional dalam arti mengembangkan pemahaman dan keterampilan baru bagi praktisi terhadap praktik yang dilaksanakannya. Dan yang ketiga adalah untuk memperbaiki keadaan atau situasi praktik tersebut dilaksanakan. Gitu kan. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis penelitian. Pembahasan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan penelitian pendidikan. Nah, di sini jelaskan bahwa penelitian pendidikan adalah suatu upaya untuk memahami permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan, baik itu yang bersifat formal, informal, dan non-formal, serta yang bertautan dengannya yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah tertentu yang bersifat ilmiah. Nah, bersifat ilmiah di sini adalah logis, sistematis, dan empiris, sehingga ditemukan jawaban atau pemecahan terhadap masalah tersebut. Jadi sekali lagi, bahwa intinya adalah dalam penelitian pendidikan itu berupaya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam bidang pendidikan. Nah, di mana pemecahan masalah itu dilakukan secara ilmiah. Nah, selanjutnya, saudara sekalian, seiring dengan definisi tadi, maka kita akan melakukan pertanyaan yang urgen atau yang fundamental, yaitu mengapa bidang pendidikan harus melakukan kegiatan penelitian. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa dalam bidang pendidikan itu ataupun istilahnya pusat pendidikan itu dibagi menjadi tiga komponen, yaitu ada formal, informal, dan non-formal. Kita mengenal dengan istilah tripusat pendidikan. Nah, kalau Anda perhatikan, ini kan di antara bidang-bidang formal, non-formal, atau informal itu terjadi ada irisan-irisan gitu kan ini. Nah, irisan-irisan ini ya, ataupun ada pertautan-pertautan di antara tiga wilayah pendidikan tadi, formal, non-formal, dan informal, itu akan menimbulkan masalah. Ya. Belum lagi masalah internal pada bidang masing-masing, pada wilayah masing-masing. Ya. Wilayah formal atau bidang formal itu punya masalah tersendiri. Untuk pendidikan non-formal juga punya masalah. Untuk pendidikan informal juga itu punya masalah. Dan masalah itu bertambah lagi semakin kompleks gitu ya. Ketika terjadi ada pertautan di antara ketiga komponen pendidikan tadi. Dari tiga pusat pendidikan tadi. Misalnya antara formal dan informal. Misalnya timbul pertanyaan, kalau untuk pendidikan anak itu baiknya di mana itu dilaksanakan? Apakah sebaiknya diserahkan ke sekolah ataukah di keluarga? Gitu ya. Lalu misalnya untuk kondisi kekinian timbul apa yang disebut dengan homeschooling, bukan? Atau juga misalnya ada ketidakpercayaan kalangan tertentu, masyarakat tertentu terhadap pendidikan formal. Dia lebih percaya misalkan sudah sajalah. Kita tidak usah menjalani proses pendidikan formal, sebaiknya diperkuat saja pendidikan informal. Nah, apa benar itu? Nah, tentu kita tidak bisa menjawab begitu saja tanpa melalui pengkajian yang cermat, teratur, dan tekun tadi. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, saudara sekalian, ini kita baru melihat adanya kompleksitas di dalam wilayah pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang persoalan akan semakin bertambah kompleks bila mana ya bidang pendidikan itu juga bertautan atau bersinggungan dengan bidang-bidang yang lain, misalnya dengan masalah hukum, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial budaya. Ini menimbulkan kompleksitas yang baru dan butuh penanganan segera, gitu ya, seperti itu. Nah, itulah alasan mengapa bidang pendidikan itu perlu melaksanakan atau melakukan kegiatan penelitian. Selanjutnya, nah di sini akan dijelaskan pula pentingnya tentang penelitian pendidikan.
Di sini dijelaskan atau dipaparkan bahwa pendidikan itu dapat memahami dan menganalisa masalah-masalah pendidikan secara kontinu dan dapat membuat keputusan secara profesional. Sekali lagi, pendidik ya dapat memahami dan menganalisa masalah-masalah pendidikan secara kontinu dan dapat membuat keputusan secara profesional. Dan kemudian kelompok pembuat kebijakan di luar lembaga pendidikan, legislatif dan yudikatif telah mengamanatkan melalui perangkat perundang-undangan untuk melakukan perubahan sistem pendidikan. Ini dasar yang kedua. Yang ketiga di sini, berbagai pihak yang ada kaitannya dengan bidang pendidikan telah berupaya melakukan kegiatan-kegiatan penelitian pendidikan untuk mempelajari masalah-masalah khusus tentang pendidikan. Kemudian hasil penelitian pendidikan terdahulu banyak memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan. Kemudian yang kelima, hasil penelitian pendidikan dapat membantu pendidik dalam memperbaiki praktik pendidikan. Nah itulah ya pentingnya penelitian dalam bidang pendidikan. Nah kemudian saudara sekalian, kalau berbicara tentang prosedur dalam penelitian pendidikan itu seperti apa, maka Anda akan melihat, nah ini sebetulnya mungkin Anda sudah mengetahuinya, sudah mempelajarinya, tapi ini sekali lagi ini sekedar mengulang saja. Jadi yang pertama adalah penyusunan desain penelitian. Jadi dibagi 3 bagian besar sebetulnya ya, prosedur penelitian pendidikan itu. Yang pertama ada penyusunan desain penelitian, dimulai dari merumuskan latar belakang masalah, merumuskan masalah, melakukan studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, merumuskan tujuan dan manfaat hasil penelitian, menentukan populasi dan sampel, menyusun instrumen penelitian, menyusun langkah-langkah pengolahan data. Nah, itu terkait dengan penyusunan desain penelitian. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua adalah pelaksanaan penelitian, di mana dalam pelaksanaan penelitian ini memuat hal-hal seperti ini: mengumpulkan data, mengolah data, membahas hasil penelitian, merumuskan simpulan, implikasi, dan saran. Nah, langkah yang ketiga yaitu laporan penelitian yang memuat, nah ini menyusun laporan hasil penelitian. Nah, itu lengkap ya. Jadi sekali lagi, dimulai secara garis besarnya, penyusunan desain penelitian, pelaksanaan penelitian, dan laporan penelitian. Nah, ini prosedur penelitian pendidikan. Ya, tentunya untuk bidang yang lain pun tidak jauh berbeda gitu ya. Hanya dalam hal ini pembahasan lebih diarahkan kepada bidang pendidikan. Nah, sekarang mulai kita memasuki apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan. Ya, penelitian tindakan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru, strategi baru, atau pendekatan baru untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual lainnya, gitu ya. Kemudian, nah, pendapat yang kedua bahwa penelitian tindakan itu adalah penelitian berupa langkah-langkah nyata dalam mencari cara yang paling cocok untuk memperbaiki keadaan, lingkungan, dan meningkatkan pemahaman terhadap keadaan dan atau lingkungan tersebut. Jadi di sini kita melihat adanya suatu action nyata atau tindakan langsung, upaya-upaya untuk memecahkan masalah secara langsung terhadap situasi-situasi yang memang harus segera diberikan penanganan ataupun tindakan segera. Nah, dari pengertian ini juga kita akan mendapat akhirnya ciri-ciri mengenai ciri-ciri penelitian tindakan tadi. Nah, ciri-ciri itu adalah pertama, ini bersifat praktis. Yang kedua, dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan. Nah, dari itu. Jadi keadaan yang butuh penanganan segera diperbaiki.
Yang ketiga, ini sifatnya fleksibel atau luas. Nah, di sini penelitian tindakan ini memiliki validitas internal dan eksternal rendah. Yang maksud di sini maksudnya adalah penelitian yang mempunyai validitas internal, yaitu adalah bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan. Jadi, sekali lagi, bila data yang dihasilkan ini merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan. Misalnya nih, instrumen tentang prestasi belajar akan menghasilkan data prestasi belajar, bukan data yang lain. Nah, itu. Misalnya data ini bukan prestasi belajar ya, misalnya data proses belajar misalnya. Nah, itu sebetulnya ini nanti kalau tidak sama, maka berarti tidak memiliki validitas internal gitu ya. Kemudian dikatakan juga yang namanya penelitian itu mempunyai validitas eksternal apabila hasil penelitian dapat diterapkan pada sampel yang lain atau hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Ya. Sementara kita menyadari bahwa penelitian tindakan itu ternyata memiliki validitas internal dan eksternal yang rendah. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ciri yang kelima adalah bersifat kooperatif. Sedangkan yang ciri yang keenam yaitu yang terkait dengan pekerjaannya sendiri dan dilakukan sendiri ya. Nah, biasanya ini ya terjadi kalau dalam bidang pendidikan adalah apa-apa yang dilakukan oleh guru. Ya. Baik. Lanjut ya selanjutnya. Nah, kalau penelitian tindakan itu juga memiliki prosedur. Nah, prosedurnya itu adalah, nah di sini ada yang disebut dengan proses perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Ini menurut pendapat Kemis dan McTaggart, gitu ya. Sebetulnya masih banyak contoh prosedur yang lain, tapi di sini saya hanya mencontohkan ini saja, ya, yang terdiri atas 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, prosedur ini akan lebih familiar dikenal juga dengan model spiral dari Kemis, yaitu dalam bentuk siklus gitu ya. Perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi gitu. Ya, nah itulah saudara sekalian, ya materi yang bisa disampaikan pada pertemuan yang kedua pada kesempatan ini. Ya, baik, nanti barangkali Anda semua boleh jadi ya, nanti itu akan mengomentari ataupun mungkin akan memberikan hal-hal yang bersifat konfirmasi atau mungkin juga ada yang bertanya, ya silakan ya. Silakan nanti disampaikan saja dalam forum tanya jawab gitu. Selanjutnya nanti ini ada tugas diskusi kelas. Ya, setelah forum tanya jawab ini ada tugas diskusi kelas. Ini mungkin soalnya nanti bisa didiskusikan ya dalam forum gitu. Baik, gitu saja barangkali yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum